wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu, di majelis yang kita banggakan ini, yang mudah-mudahan dengan sebab kita bermajelis ilmu dimudahkan langkah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan alhamdulillah juga di hari ini kita berada di hari yang ke-11 ya. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang kita selalu mengharapkan ganjaran pahala dan juga ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan setiap amalan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti', beliau mengatakan tudha'aful hasanatu wasayyi'atu bimakanin wa zamanin fadil. Kata beliau bahwasanya segala kebaikan atau keburukan itu dilipat gandakan ya. Apabila itu kebaikan maka akan dilipat gandakan pahalanya, apabila itu keburukan naudzubillah maka dilipat gandakan juga hukumannya ya. Bergantung dengan bizamanin wa makanin fadil, yang semua itu bergantung dengan tempat dan waktu yang utama ya. Dan alhamdulillah kita di bulan Ramadan kita berharap untuk bisa memperbanyak amal saleh yang dengannya pahala kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan juga dari perbuatan yang talih atau perbuatan keburukan ya. Karena dengan perbuatan tersebut juga naudzubillah akan dilipat gandakan hukumannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah ya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas seputar dengan adabul akli wasyarab ya, atau berkaitan dengan adab makan dan minum. Kira-kira ini mempengaruhi puasa nggak, Bu? Kita membahas makan dan minum ini berkaitan dengan adabnya ya. Justru ini ilmu yang sangat bermanfaat. Karena ketika kita sedang berpuasa, nanti kemudian kita akan berbuka atau mungkin di sahurnya, maka kita tetap melaksanakan adab-adab tersebut ya. Dan kita di awal sudah membahas bahwasanya adab ini dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama adalah adab sebelum makan atau minum, kemudian yang kedua adalah ketika makan atau minum. Dan kita masih pada adab yang bagian yang pertama, adabun ma qabla al-akli, yaitu adab yang berkaitan sebelum makan atau sebelum minum. Dan kita sampai pada poin yang keberapa? Ya, poin yang kelima. Adabul khamis ya. Adab yang kelima yang selanjutnya kata Syekh di sini adalah adamul akli fi aniyati zahabi wal fiddah.
yaitu seseorang tidak makan atau tidak minum di tempat, ya, maksudnya di wadah yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Kira-kira ibu punya nggak ada bejana yang terbuat dari emas atau perak di rumah? Ya, kalaupun ada biasanya untuk hiasan, ya, mungkin untuk apa namanya, lemari koleksinya, ya. Tapi ini ketika digunakan sebagai tempat makan kita atau tempat minum kita, maka ini menjadi haram, ya. Seorang makan dari piring atau mungkin gelas yang terbuat dari emas atau perak, maka itu hukumnya adalah haram. Di sini disebutkan apa alasannya? Fa inna hadza mimma haramahallahu ta'ala wa fihi israfun wa tabzir. Ya. Kata beliau, sesungguhnya hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat israf. Ya. Terdapat yaitu sifat berlebih-lebihan, al-israf. Seseorang makan saja pakai piring emas misalnya, maka ini berlebih-lebihan. Ya. Wa tabzir, dan bahkan ini termasuk apa? Sifat boros juga. Karena seseorang ketika untuk makan atau minum tidak butuh kepada sesuatu yang terbuat dari emas, ya. Dan bahkan di sini kata beliau juga wa batarun bin ni'mah wa fihi kasrun liqulubil fuqara, ya. Dan ini terdapat apa? Kesombongan terhadap nikmat. Dan juga terdapat apa? Kasrun liqulubil fuqara. Jadi kalau orang miskin melihatnya, dia itu akan apa? Merasa, wah gitu ya, ini makan aja sampai piringnya pakai emas atau pakai perak, sedangkan kita saja makan aja susah gitu. Maka ini menunjukkan apa? Ada sifat juga sombong, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yatajarjuru fi batnihi nar jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang minum di wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya apa? Dia telah menengguk di dalam perutnya, yaitu apa? Api jahannam. Dan hadis ini hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummu Salamah. Kemudian juga disebutkan, wa qala aidan wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha wa la talbasul harira wa la dibaj fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu makan, ya, termasuk minum di dalamnya. Atau la tashrabu, janganlah minum, yaitu di wadah yang terbuat dari emas dan juga perak. Dan juga jangan makan fi sihafiha. Jangan kamu makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi dalilnya jelas, dalilnya tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Kemudian ketika ada pertanyaan, bagaimana ketika wadah tersebut terbuat dari emas tapi tidak murni misalnya, atau dari perak tetapi ada banyak campurannya? Maka di sini kalau kita kaji secara fikih, ya, para ulama membedakan antara wadah, baik itu piring atau itu gelas yang terbuat dari emas atau perak murni dengan yang tidak. Dan di sini para ulama diantaranya yang menjelaskan kebolehannya apabila, ya, wadah tersebut tidak 100% atau lebih apa? Lebih banyak kandungannya itu material lain. Mungkin polesannya emas, tetapi bahan intinya itu memang dari apa? Misalnya dari tembaga, ya, dan itu dibolehkan, atau dari besi. Kemudian baru dilapisi dengan perak, ya. Tapi meskipun demikian, yang lebih aman adalah ya tetap kita menggunakan dari bahan selain dari keduanya. Karena diantara hikmahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lahum fid dunya, ya, karena sesungguhnya emas dan perak tersebut bukan untukmu di dunia, tetapi dia adalah untuk kita nanti di akhirat, ya. Jadi bejana-bejananya terbuat dari emas atau perak itu nanti untuk kita di akhirat. Tapi untuk di dunia diharamkan, ya.
Sebagaimana khamr diharamkan di dunia, tetapi nanti di surga maka itu dibolehkan. Ya. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Nah, jadi adab yang kelima minimal kita hindari, ya. Jadi segala wadah, bejana atau gelas yang terbuat dari emas dan perak, apalagi itu murni, karena terdapat di dalamnya apa? Yaitu kesombongan, israf, tabzir, dan juga bisa menyakiti orang-orang fakir. Karena mereka untuk makan saja susah, ini piringnya terbuat dari emas, ya. Itu akan menyakitkan orang-orang yang fakir, yang tidak bisa makan. Nah, kemudian selanjutnya al-adabus sadisu, adab yang keenam. Kata Syekh, da'watun man hadar, adalah ya, mengajak atau man hadara, yaitu orang-orang yang hadir. Wa hadha min al-adab rafi'i fa inna man kana mawjudan fil makani 'inda taqdim at-ta'ami qad yashtahi at-ta'am wa qad yatlu'u ila an yanala minhu syai'an fal wajib 'ala al-akilina an yad'uwahu ila musyarakatihim wa illa kanu muttasifina bid-dana'ati wal bukhli. Ya. Jadi kalau kita ngajak makan orang, kemudian ada yang sudah hadir, maka semuanya harus diajak, ya. Jadi ini termasuk dalam hal apa ya? Misalnya praktek contohnya apa, Bu? Ya, misalnya kita mengadakan makan-makan, ya. Kemudian ada orang yang tiba-tiba hadir, maka orang yang hadir ini juga selayaknya untuk kita ajak juga. Mungkin dia datangnya kok pas tepat dengan acara kita makan-makan, ya. Maka ini sudah menjadi suatu adab yang mulia untuk kita tetap mengundangnya, untuk kita mengajak orang tersebut yang hadir di hadapan kita, ya. Jadi itu maksudnya. Itu adab yang keenam. Kalau dalilnya tidak ada, ya. Karena ini termasuk bagian daripada akhlak yang mulia. Karena secara umum memberikan makan kepada orang lain itu disunnahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am, berilah kepada orang lain itu makanan, ya. Bahkan termasuk sedekah yang paling utama memberikan makanan, ya. Selama kita memiliki kelebihan, maka kita dianjurkan untuk memberikan makanan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya al-adabus sabi', adab yang ketujuh, kata Syekh, da'watul khadim au it'amuhu, ya. Itu seorang dia mengajak pembantunya atau memberikan dia makanan, ya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, ya. Ya, bahwasanya seorang pembantu, misalnya ketika kita memiliki pembantu, maka kita pun mengajak pembantu tersebut makan bersama kita, maka ini lebih utama, ya. Ya, tidak harus dia menunggu sisaan dari kita baru kemudian dia makan, ya. Bahkan ini akhlak yang sangat mulia. Jadi sampai bisa mengajak orang yang bekerja sama kita duduk dalam satu meja makan misalnya, maka ini keutamaan, ya. Jadi seorang dia mengundang atau mengajak pembantunya atau memberikan dia makan, kalaupun kita tidak bisa satu meja, ya kita siapkan makanan yang khusus, bukan bekas kita. Karena mungkin ada terkadang, ya, di sebagian orang, jadi makanan sisanya baru kemudian dimakan oleh pembantunya, ya. Adapun Islam mengajarkan untuk apa? Untuk duduk bareng, justru makan bersama mereka. Atau kalaupun tidak bisa, kita siapkan makanan yang memang apa? Makanan yang sudah kita sediakan dari awal, bukan makanan sisa, ya. Dan di sini waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum khadimahu bi ta'amihi qad kafahu ilajahu wa dukhanahu falyajlishu ma'ahu. Kata Nabi SAW, jika datang kepada kalian pembantunya, ya, dengan makanannya, qad kafahu ilajahu wa dukhanahu falyajlishu ma'ahu, yang mana makanan itu sudah siap, ya, sedang siap dimakan, lagi hangat-hangatnya, maka apa? Kata Nabi SAW, falyajlishu ma'ahu, hendaklah dia mendudukkan bersama dengannya, ya. Misalnya yang masak pembantunya, kemudian dia sudah menyiapkan makanan, sudah siap untuk dimakan, terhidangkan, maka kita dianjurkan untuk mendudukkan dia bersama kita,
Ya, kira-kira bisa enggak ibu-ibu? Ya, jadi ini agak sulit memang kadang kita ya. Jadi kita pengennya privasi, jadi keluarga. Tapi ini kalau memang bisa, Masya Allah, ini keutamaan di atas keutamaan. Jadi ketika dia membuatkannya, kemudian dia menghidangkannya, kita pun mengajak dia untuk duduk makan makanannya tersebut. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyajlisu ma'ahu. Fa in lam yajlishu ma'ahu falyunawilhu aklatan aw aklataini." Tapi kalau kamu tidak bisa mengajak dia untuk duduk bareng, makan bersama, maka hendaklah apa? Ya. Kamu ya siapkan makanan untuk dia dari satu atau dua bagiannya. Ya. Jadi memang dibuatkan makanan dipisahkan. Itu bukan bekas sisa kita kemudian dikasih kepada pembantunya. Ya. Maka ini diantara akhlak mulia, akhlaknya kaum muslimin, orang-orang beriman. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi Islam itu sangat mulia sekali. Bagaimana dia menghormati orang-orang yang lemah, bagaimana dia mengayomi, memuliakan orang-orang yang lemah. Dan ini menunjukkan juga sifat tawadhu, ya, sifat kerendah hatiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ah." Dan tidaklah seorang hamba itu dia tawadhu, rendah hati, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya. Maka ketika seorang pembantu dimuliakan seperti itu, maka pasti dia akan apa? Dia merasakan kemuliaan majikannya. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Itu adab yang ke-7, ya. Sekarang kita lanjut lagi ke al-adabus tsamin, adab yang ke-8. Dan adab yang ke-8 ini kata Syekh adalah at-tawadhu, ya, adalah sikap tawadu ketika dia makan. Ya. Kalau tadi kaitannya dengan khadimnya atau pembantunya, maka ini sifat tawadu ketika seorang dia makan. Kata Syekh, sawa'un fi hay'atil julusi aw naw'iyatit ta'am aw fil akli ma'al fuqara wa nahwihim, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sama saja baik dalam keadaan dia duduknya, ya, atau di dalam dia cara makannya, maka ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap tawaduk ketika seorang makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akil kama ya'kulul 'abdu." Makanlah kalian sebagaimana seorang hamba itu makan. Ya, kita bayangkan seorang budak itu makan seperti apa, kita dituntut makan seperti itu. Dalam kondisi tidak menyombongkan diri terhadap makanannya atau sikap dia bermakan. Ya. Ya mungkin kalau orang dia sombong, gaya makannya berbeda dengan orang yang dia tidak punya. Maka Nabi memerintahkan makanlah seperti seorang hamba. Jadi memiliki sikap atau sifat tawadhu ketika dia makan, ya. Kemudian kata beliau, wa ajlis kama yajlisul 'abdu, begitu juga duduklah kamu sebagaimana yaitu budak itu duduk, ya. Jadi benar-benar dia dalam keadaan tawadhu terhadap makannya atau gaya makannya. Tidak dalam keadaan seperti orang yang sombong ketika dia makan, ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadhu sifatun lazimatun lil muslim fi jami' ahwalih. Bahkan ketawaduan ini merupakan sifat yang senantiasa melekat bagi seorang muslim di dalam setiap urusannya. La yufariquha bihalin, yang tidak pernah terputus dengan suatu keadaan. Makanya di dalam hal makan saja sampai diajarkan kita untuk senantiasa tawadhu, ya. Dengan adab-adab yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Syekh, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap atau sifat tawadhu secara umum. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha, sesungguhnya Allah mewahyukan, ya, ilayya, kepadaku, an tawadhu, agar kalian semuanya tawadhu, rendah hati, ya. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad,
Sehingga tidak ada seorang yang dia merasa apa? Bangga terhadap orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan seorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain. Ya. Jadi ini dalil yang sifatnya memang umum untuk kita senantiasa tawadu. Maka ketika kita makan, kita juga jangan merasa kita lebih hebat dari orang lain, atau kita menghinakan orang yang ada di sisi kita. Mungkin kita makanannya lebih enak gitu, kemudian kita menghina orang lain. Ya, maka ini bukan sikap dari tawadu itu. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Waqad qala Allah Ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala secara umum telah menegaskan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Ya, kalau di dalam hal makan saja sombong, lalu bagaimana dalam perkara yang lain? Ya. Makanya seorang dari mulai makannya sudah diajarkan untuk tidak sombong. Justru apa? Justru diperintahkan untuk rendah hati. Bahkan makan seperti seorang budak. Ya, duduknya seperti seorang budak. Ya, tidak menyombongkan diri di dalam hal makan, terlebih lagi perkara yang lain. Naam, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu adab yang ke-8. Jadi dalam makan saja kita dituntut untuk tawadhu. Kemudian yang ke-9 kata Syekh, al-adabu tasi isyraqul jari fit ta'am. Adalah mengikut sertakan tetangga di dalam makanan. Ya, maksudnya gimana? Apakah kemudian kita undang? Ya bisa saja. Ya. Tapi sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Idza tabakha ahadukum kidran falyuksir maraqaha." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian dia masak, maka hendaklah dia memperbanyak apa? Kuahnya. Kira-kira untuk apa, Bu? Kuahnya dibanyakin. Kira-kira kalau bagi kuahnya aja gimana? Iya, ini menunjukkan apa? Perhatiannya Nabi, ya. Sampai-sampai kalaupun tidak ada misalnya lauknya, maka kuahnya pun boleh dibagi. Tapi bagi orang sekarang kalau dibagi kuahnya aja gimana kira-kira? Iya, justru malah kayak seakan-akan apa ya, ini kok ngirim-ngirim kuahnya aja. Iya. Misalnya kita nanti Idul Fitri ya. Biasanya orang-orang masak apa, Bu? Ada lontong sayur, ada opor. Kemudian ada tetangga kita, ya maka kita diperintahkan untuk berbagi. Ya. Ya jangan kita kasih kuahnya aja, kita kasih mungkin ayamnya satu, kemudian sayurnya juga, saling berbagi. Ya. Jadi ini sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya ini hadis yang sahih sebagaimana dicantumkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ya. Ya kalau kita punya kelebihan makanan enggak apa-apa, kita kasih tetangga. Tapi ingat ya, sebaiknya kita itu memberi sesuatu yang kita suka. Bahkan ini termasuk apa? Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri orang beriman, dia memberikan makanan yang dia suka. Kadang kita makanan sudah jelek-jelek, sudah mau basi baru dikasih. Ini hati-hati. Ya. Kecuali dia memang kondisinya bagus, mungkin selera kita kurang suka, enggak apa-apa. Tapi bukan berarti keadaannya tidak bagus. Ya, karena bisa jadi makanan itu kita tidak suka tapi orang lain suka. Ya, misalnya kalau saya itu tidak suka terlalu manis, ya. Jadi kalau ada roti yang terlalu banyak itu, maka pasti kita bagi. Tapi kalau dia sifatnya gurih-gurih, gorengan, itu nggak dibagi. Jadi itu tergantung kita juga. Ya. Yang penting selama kondisinya bagus, kondisinya baik, ya, tidak membuat penyakit, bukan karena dia expired misalnya, maka kita dianjurkan untuk berbagi makanan tersebut. Nah. Jadi kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Bahkan kalau bisa makanan yang terbaik yang kita suka.
Jadi kita dapat makanan yang enak gitu ya. Kemudian kita karena ayat ini, karena menjalankan ya, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada orang baik itu miskin, fakir atau asira dalam tawanan, maka ini lebih utama. Ya. Seorang mendapatkan rezeki misalnya nasi kebuli gitu ya, tapi kebanyakan, maka ini dibagi kepada tetangga-tetangga dalam kondisi yang baik. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh di sini dibawakan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala aydan, ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratan li jaratihi walau firisna syatan. Kata Nabi SAW, wahai wanita kaum muslimat. Ini panggilannya ke siapa, Bu? Ke ibu-ibu, ya. Karena yang bisa masak itu ibu-ibu, ya. Ya kata Nabi, wahai wanita-wanita kaum muslimat, janganlah kalian meremehkan ya tetangga kalian, maksudnya antar tetangga. Ya. Meskipun apa? Meskipun kamu memberikan makanan hanya apa? Firsina syatan itu maksudnya adalah kaki kambing. Ya. Jadi meskipun kita hanya memberikan sepotong kaki kambing, maka itu sudah menjadi kebaikan. Ya. Jangan meremehkan kebaikan kepada tetanggamu sekecil apapun. Bahkan kalau bisa kita memuliakan dengan memberikan sesuatu, meskipun apa? Yaitu Bu? Kaki kambing itu bahasanya apa ya? Sepotong ya, atau sebagian kaki kambing. Ya. Mungkin kaki kambing di zaman Nabi SAW itu sesuatu yang remeh, ya, karena tidak ada dagingnya. Tapi kalaupun memang kita tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki itu, maka tetap diperintahkan untuk berbagi kepada tetangga. Ya. Ini anjuran yang sangat kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan memberikan makan kepada tetangga sekitar kita. Ya. Apalagi kita memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan, maka sudah selayaknya kita memberikan yang lebih pantas lagi, yang lebih baik lagi. Apalagi kalau memang tetangga kita ada yang fakir, ada yang tidak bisa makan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa membantunya. Mungkin memberikan berasnya, membelikan sayurnya, ya, kemudian membelikan minyak dan seterusnya. Kita kasih sembako, ya, maka itu lebih utama. Nah, itu adab yang ke-7. Oh ya, 9 ya. Ibu-ibu masih fokus ya, Masya Allah ya. Saya ini Ramadan ini bukannya banyak liburnya, malah tambah kegiatannya, jadi kadang nggak fokus. Nah, selanjutnya adab yang ke-10 ya. Al-adabul ashir, kata Syekh, sina'atu ta'ami lil ikhwani walin nas, adalah membuatkan makanan untuk ya manusia dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Wa hadza kadzalika min al-adab allati hasa 'alaiha al-Islam wa fihi min isya'ati al-mawaddati wal mahabbah ma la yakhfa. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy salam wa atimu at-ta'am wa kunu ikhwanan kama amarakum Allah. Ya. Dan ini masih ada kaitan dengan sebelumnya. Jika kata Syekh, kita membuatkan makanan untuk saudara-saudara kita atau untuk manusia secara umum, ya. Ini termasuk hal yang utama dan termasuk yang dianjurkan di dalam Islam, dan ini bisa menimbulkan rasa kecintaan, al-mawaddah wal mahabbah, ya. Dan bahkan bisa termasuk menjadi sarana untuk kita mengokohkan ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi ngajak orang makan bareng itu sebenarnya bagus, Bu. Ya, misalnya kita di rumah, kita buat makanan yang banyak, kemudian ngundang teman-teman, maka ini dianjurkan. Ya, ini sangat dianjurkan. Nah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afshus salam." Sebarkanlah oleh kalian salam, dan menyebarkan salam ini termasuk juga yang bisa menimbulkan kecintaan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
Kata Nabi SAW, tidaklah kalian semua bisa masuk ke dalam surga sampai kalian apa? Beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Kemudian kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa saling mencintai, ya, antara kaum muslimin. Maka kata Nabi SAW, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini termasuk di antara sebab, ya, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, menyebarkan salam. Kemudian apa kata Nabi? Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang lain. Dan memberikan makannya tidak harus selalu kepada orang yang fakir, meskipun itu lebih utama, lebih membutuhkan. Termasuk kepada sahabat kita, mungkin dia orang yang punya, maka tidak apa-apa, tetap dianjurkan, ya. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah supaya kalian apa? Bisa saling mencintai, ya. Jadi ukhuwah Islamiyah ini perlu untuk kita jaga. Bahkan mungkin kepada teman kita, mungkin dia belum kenal agama, kita sering memberikan hadiah kepada dia, bisa jadi apa? Dia mendapatkan hidayah dengan sebab tersebut, ya. Ya, betapa banyak orang-orang yang demikian. Dia belum kenal agama, belum ngaji, belum kenal sunnah, tapi karena kita perhatian kepada dia, sering berbagi, memberikan sesuatu, kemudian dia simpati kepada kita, ya. Dia mencintai, ya, sikap kita, akhlak kita yang mulia, maka kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab hal tersebut, ya. Maka jangan kita meremehkan kebaikan sedikit pun juga, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ikhwanan kama amarakumullah, dan jadilah kalian, yaitu saudara-saudara sebagaimana Allah memerintahkan kalian akan hal tersebut, ya. Jadi kalau kita ambil dari kutipan hadis ini, maka justru menjadi sebab akan mengokohkan ukhuwah Islamiyah itu dengan dua sebab tadi. Pertama apa? Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Kemudian yang kedua, memberikan makan. Coba kita praktekkan, ya. Betapa banyak orang yang akan menjadi saudara kita karena kita sering mengucapkan salam kepadanya, menjadi kenal, menjadi dekat. Ditambah lagi kita memberikan sesuatu dari makanan atau hadiah, maka kita akan mudah lagi, ya. Atau mungkin di antara kita saling memberikan hadiah akan lebih mengokohkan ukhuwah Islamiyah tersebut, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Adi fil Kamil, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dari sahabat Ibnu Umar. Hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Nabi SAW juga, afdalul a'mali an tudkhila ala akhika al-mu'min sururan aw taqdi anhu daynan aw tut'imuhu khubzan. Kata beliau SAW, amalan yang paling utama, ya, di antaranya di sini disebutkan 3. Jadi amal saleh termasuk yang paling utama. Yang pertama kata beliau adalah seorang, ya, bisa memberikan apa? Kebahagiaan untuk orang lain, ya. Jadi kita menyenangkan orang lain itu berpahala. Bahkan kita termasuk amalan yang paling utama. Ya, misalnya kita mengajak orang lain, ya, untuk makan, dia senang, maka kita dapat pahala. Misalnya ada saudara kita ajak jalan-jalan, dia senang, ya, maka kita dapat pahala. Setiap apa saja yang membuat orang lain itu menjadi bahagia karenanya, maka seorang telah melakukan amalan yang paling utama, ya. Jadi jangan dikira ngajak orang refreshing itu tidak berpahala, Bu, ya. Jadi semakin orang itu dia merasa senang dengan kita, ya, tentunya juga tidak melanggar syariat, ya, dalam hal yang mubah tapi bisa membahagiakan orang lain, maka ini termasuk amal saleh yang paling utama. Kemudian kata Nabi yang kedua, au taqdi anhu daynan, atau seorang dia membayarkan hutang saudaranya. Wah, ini paling enak ya, Bu, ya, hutangnya dibayarin,
Orang pasti akan senang. Ya, seorang sedang terlilit hutang, dia susah cari pinjaman kemana-mana, tiba-tiba datang kepada kita, kemudian kita berikan apa? Uang untuk melunasi hutang tersebut. Maka ini apa? Amalan yang paling utama. Dia akan merasa senang karenanya. Ya. Tapi ya jangan sering hutang juga, kemudian dilunasi, pinjam lagi, hutang lagi, kemudian dilunasi, hutang lagi. Maka ini tidak baik. Ya. Ini justru sikap yang buruk. Ya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Kemudian yang terakhir kata Nabi, au tut'imuhu khubzan. Ataukah memberikan makanan berupa roti. Ya, kalau di zaman Nabi makanannya roti, kurma. Kalau di kita ya makanan apa saja. Yang kalau kita berikan kepada orang lain, maka ini termasuk amalan yang paling utama. Jadi ada 3 kata Nabi. Yang pertama adalah membahagiakan orang lain, kemudian membayarkan hutang, kemudian yang ketiga memberikan makanan atau ya roti tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Itu adab yang keberapa? Ke-10. Ya. Sekarang yang terakhir dari pembagian yang pertama, Al-Adabul Hadi Asyara. Itu adab yang ke-11, kata beliau adamul israf. Tidak boleh seorang dia berlebih-lebihan atau israf. Ya. Dan ini sudah pernah dijelaskan juga sebenarnya di pembahasan yang pertama. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi apa? Jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Ya. Di dalam hal makan yang harusnya dia satu porsinya sekian, tapi kemudian dia ambil yang lain. Dia tambah, lauknya harusnya 1, dia tambah jadi 3 karena dia suka semua misalnya. Tapi akhir-akhirnya apa? Tidak dimakan. Ya, ini namanya israf. Berlebih-lebihan, dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita makan. Kalau memang habisnya nasi itu 1 centong, ya 1 centong saja. Lauknya 1 saja. Sayurnya yang paling disukai mana? 1 saja. Misalnya dalam hal apa, Bu? Misalnya pesta, Ibu ya. Kan banyak itu makanannya, maka jangan semuanya diambil. Ya. Suka ini, suka itu diambil semua. Akhirnya nggak ada yang dimakan atau sisanya banyak, mubazir. Ya, dan itu termasuk hal yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, itu ada 11 adab di pembahasan yang pertama berkaitan dengan adab makan dan minum. Ya, berkaitan dengan adab sebelum makan atau sebelum minum. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi pembahasannya sangat panjang ya, berkaitan dengan adab makan dan minum ini sangat banyak sekali. Yang selanjutnya kata Syekh di sini adabu asna'il akli. Adab yang berkaitan ketika seorang sedang makan atau sedang minum. Ya. Dan di antaranya kata Syekh, al-adabul awal al-ijtima' wa taksirul aidi ala ta'am. Kata Syekh di sini adab yang pertama, maka ketika seorang dia mau makan atau ketika dia makan ya, adalah seorang dia berkumpul di dalam makannya, maksudnya makan bareng ya. Dan ini sunnah ibu-ibu ya, dan ini sunnah yang mungkin sudah mulai hilang. Yang mungkin masih ada itu kalau di pondok-pondok ya, jadi pakai nampan, ada nasinya, ada lauknya, makan rame-rame ya. Tapi kalau sekarang mungkin lagi pandemi ya, mungkin kita mau mengamalkannya juga agak susah. Nah, tapi kalau bersama dengan keluarga kita bisa, maka tidak mengapa. Ini misalnya berbuka nanti, ya kita coba cari piring yang besar atau mungkin nampan ya. Kalau orang keluarganya banyak, pakai nampan, ya. Nanti lauknya di tengah, sayurnya ya di tengah, kemudian makan dari sisi paling pinggirnya. Dan ini sunnah, ya. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kata Syekh,
Fa inna hadza mimma yujlibul barakah, dan ini di antara hal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam makanan kita. Wa yazidu al mahabbata wal mawaddah, dan bisa menambahkan kecintaan ya kita kepada orang yang bersama kita tadi, makan bersama. Wa yuqawi awasiral ukhuwah, dan bisa memperkuatkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Jika nanti setelah pandemi misalnya ibu-ibu setelah pengajian makan bareng gitu ya, maka tidak apa-apa, untuk lebih menguatkan apa? Ukhuwah tadi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi lima ishtakau ilaihi anna ta'ama la yakfihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat yang mana mereka apa? Mengeluhkan tentang makanan yang tidak cukup untuk mereka. Mungkin makanannya sedikit tapi orangnya banyak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah kalian dalam makanan kalian tersebut. Ya. Maksudnya dimakan bareng-bareng dalam satu wadah. Wazkuru smallah alaih, dan sebutlah nama Allah, yubarik lakum fi. Maka Allah pasti akan memberkahi kalian di dalamnya. Ya. Jadi makan dengan rame-rame, makan bareng. Wa ta'amu hina idin yubarikullahu fihi walau kana qalilan fayakfil katsir. Dan makanan tadi meskipun kelihatannya sedikit, tapi kalau dimakan bareng-bareng makannya saya apa? Dia akan menjadi sesuatu yang cukup. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahid yakfil isnain. Bahwasanya satu makanan itu cukup untuk dua orang kalau dimakan bersama-sama. Ya. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah. Ya, dua porsi makan itu cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah, dan makanan yang 4 itu bisa cukup untuk 8 orang. Ya. Dan bahkan pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah ketika peperangan ya. Jadi ada sedikit makanan, kemudian ya sama. Jadi mengeluhkan kalau makanannya tidak cukup. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka semua untuk makan di dalam satu nampan yang jumlahnya sekian puluh orang, ternyata cukup semua dan semuanya dalam keadaan kenyang. Ya. Maka di antara berkahnya makan bersama. Maksudnya bersama dalam satu nampan. Ya. Ya, kalau ibu-ibu nanti bisa setelah pandemi kita lakukan ya, makan bersama setelah pengajian, ini insya Allah lebih apa? Lebih membuat kita menjadi apa? Solid lah ya. Menjadi ukhuwah kita itu akan semakin kuat hanya dengan sebab makan bersama. Nah. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bahwasanya makan yang satu porsi itu bisa untuk lebih dari satu orang ketika dimakan dalam satu wadah. Nah. Kemudian selanjutnya al-adabus tsani, adab yang kedua, kata Syekh adalah ghuslul yadi qabla ta'am. Adalah seorang mencuci tangan sebelum makan. Ya, ini sudah jelas ya ibu-ibu ya. Apakah ada dalilnya? Ya. Di sini tidak dicantumkan dalilnya. Tapi secara umum adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Janganlah kalian membuat madarat untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Dan kebersihan ketika kita mau makan dengan tangan ini sudah menjadi ya, hal yang lumrah. Terutama ketika seorang dia makan bersama, makan bareng, maka harus dia bersihkan dulu tangannya. Jangan ujuk-ujuk ya, dia habis kerja, habis dari mana kemudian ikut nimbrung makan di situ. Sedangkan tangannya kotor, ya. Jadi kita dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Ya, kalau ditanya dalilnya apa? La darar wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian al-adabus tsalis, adab yang ketiga, kata Syekh, intizarut ta'am as-sakhin hatta yabrud. Itu seorang dia menunggu makanannya yang panas atau mungkin masih ya, hangat ya, sampai dia menjadi normal atau dingin. Ya. Ini termasuk anjuran untuk kita menunggu, tidak langsung makan dari bejana yang masih baru keluar dari kompor misalnya. Ya, lagi sangat panas kemudian kita makan. Karena ini bisa merusak organ tubuh kita. Dan di sini kata Syekh, wa hada a'zamun lil barakah, dan ini lebih agung ya untuk
memberikan keberkahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innahu a'zamu lil barakah, yakni at-ta'am alladhi zahaba fawruhu wa dukhanuhu. Yaitu kata Nabi bahwasanya makanan yang dia baru dihidangkan, yang dia masih berasap, ya. Wa ta'amu syadidul hararah yadurru bil insani dararan syadidan. Karena sungguhnya makanan yang panas itu bisa merusak bagian tubuh kita. Kama anna ta'ama syadidal burudah yadurru kadzalik. Begitu juga makanan yang sangat dingin itu bisa merusak fungsi organ tubuh kita. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Makan itu menunggu sampai dia normal. Jadi misalnya ada nasi, biasanya kita nasi ya Bu ya. Jadi kalau baru dari Magicom masih panas itu sebaiknya tidak langsung dimakan. Ya. Meskipun sebagian orang sukanya lagi panas-panas. Tapi yang sunnah adalah menunggunya sampai dia normal dulu. Ya mungkin agak hangat gitu ya. Sehingga ketika seorang makan tidak melepuh lidahnya, bibirnya, karena apa? Saking panasnya. Ya. Nah, itu adab yang ketiga. Kemudian selanjutnya al-adab rabi, adab yang keempat. Kata Syekh, adamu tahqirit ta'am. Yaitu seorang dilarang untuk meremehkan atau merendahkan makanan. Ya. Jadi makanan itu harus dimuliakan. Sawa'an kana rajulu dhaifan inda ghairihi aw kana fi baitihi fa inna hadha tahqirun li ni'matillahi ta'ala. Sama saja apakah dia sebagai tuan rumah atau dia di tempat orang, maka jangan sampai seorang dia merendahkan makanan. Ya, termasuk dalamnya adalah mencelanya. Atau dia tidak menghormati makanan, karena makanan itu dimuliakan. Bahkan seorang tidak boleh dia bersuci dengan makanan. Ya, seseorang dia bersuci misalnya karena tidak ada sesuatu, kemudian dia dengan makanan, misalnya dengan roti, dia lakukan untuk istinja misalnya, maka yang tidak boleh. Ya, karena makanan itu dimuliakan, karena dia berfungsi untuk kehidupan kita. Dan bahkan ketika seorang yang dia tidak memiliki makanan melihatnya, makanya akan menyakiti hati mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini sebenarnya berkaitan juga, al-adabul khamis alla ya'iba ta'am. Seseorang tidak boleh mencela. Ya, kalau yang tadi tidak boleh menghinakan, maka ini tidak boleh mencela makanan. Fa inna hadha mukhalifun lisunnah wa fihi tahqirun lin-ni'mah wa fihi ihrajun shadidun liman qadima at-ta'am wa kasr li khatirihi. Ya. Karena hal ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdapat juga peremehan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan makanan, apabila beliau suka, beliau makan. Tapi kalau tidak suka, ya sudah, ditinggalkan begitu saja. Ya. Sebagaimana dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'iba ta'aman qata. Idza ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan sekalipun. Ya, tidak mengatakan aduh makan ini kok asin banget, kok ini pahit banget, ya, tidak mau mencelanya. Tapi Nabi kalau dia coba kemudian dia suka, dia habiskan. Tapi kalau ternyata dicoba kok nggak enak, ya udah dia tinggalkan. Ya, jadi itu sikap yang benar ketika seorang dia tidak menyukai makanan, maka cukup dia tinggalkan tanpa harus mencelanya. Ya. Tapi kalau kita ditanya misalnya orang minta testimoni, ya emang nggak apa-apa kita jelaskan secara terperinci. Misalnya ada orang ngasih makanan, kemudian minta testimoninya bagaimana. Ya, misalnya jualan ayam bakar, kira-kira apa yang kurang, maka tidak apa-apa. Kita jelaskan, oh ini terlalu garing misalnya, oh ini bumbunya terlalu asin, ya, atau terlalu manis kecapnya, maka ini tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kita menghinakannya, kita mencelanya, ya ini nggak enak, ini tidak layak dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya al-adabus sadis,
Ya, ini adab yang keenam dari bagian yang kedua. Jadi banyak sekali adabnya. Ya. Kata Syekh, zikrullah ta'ala inda ta'am. Yaitu seseorang dia berzikir kepada Allah ketika akan makan. Wa hadha i'tirafun bi annahu ta'ala sahibu hadhihi an-ni'am wa annaha minhu wa fihi tardun lisyayatin alladhi yuridu musyarakata al-insan fi ta'amih. Kata Syekh di sini termasuk apa? I'tiraf. Dalam rangka kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat tersebut. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat yang ada di sisimu melainkan semuanya dari Allah. Ya, termasuk dalam hal ini makanan yang ada yang kita diberikan ya, makan itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai iktiraf, pengakuan kita. Wa fihi tardun lisyayatin, dan ini juga termasuk apa? Dalam rangka untuk menghindari datangnya syaitan ke makanan kita. Ya, jadi kita harus zikir, membaca doa, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu wa idza syariba labanan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu fa innahu laysa syai'un yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi illa laban." Ini diantara sebagian doa ya yang mungkin bisa juga kita amalkan. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam makanan tersebut. Ya. Kemudian wa abdilna khairan minhu, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Dan apabila seorang dia minum susu, maka hendaklah dia mengatakan ya Allah, Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalamnya, wazidna, ya, dan tambahkanlah kami darinya. Fa innahu laysa syai'un yujzi min at-ta'ami wasyarabi illa laban. Dan Nabi menambahkan, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mencukupi seseorang dari makan atau minumnya kecuali dia minum susu. Ya. Bahkan kata para ulama, ketika seorang haus dia minum, maka dia akan hilang hausnya. Ketika seorang lapar minum susu, maka akan hilang juga laparnya. Itu diantara keistimewaannya. Ya. Maka di sini hendaklah kata Nabi SAW, hendaklah dia mengucapkan doa Allahumma barik lana fihi. Lalu bagaimana dengan doa yang lain yang kita sudah hafal ya Bu ya mungkin? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Meskipun ini dalilnya sebagian ulama mengatakan dhaif ya. Tapi kalau kita melihat redaksi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh beliau dan juga Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mungkin ada kemiripan, tetapi hanya saja doanya di dalam redaksi ini adalah hanya Allahumma barik lana fihi. Ya, ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam makanan ini, hanya itu saja. Ya. Jadi meminta keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, al-adabus sabi', adab yang ketujuh, at-tasmiyatu awal at-ta'am. Hendaklah seorang dia membaca bismillah ketika di awal makan. Yang mana ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, "Ya ghulam samillah." Wahai anak kecil, ucapkanlah nama Allah. Maksudnya apa, Bu? Mengucapkan bismillah. Ya. Dan di sini kata Nabi, "Wa kul biyaminik," makanlah kamu dengan tangan kananmu. "Wa kul mimma yalik," dan makanlah dari apa yang ada di depanmu. Ya. Nabi mengajarkan adab makan kepada seorang anak kecil. Ghulam ini usia anak yang masih sangat kecil, ya. Yang mungkin usia masih TK, masih sangat kecil, yang dia belum tamyiz, maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk adab makan. Dan di sini kata Syekh, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam irsyadan liman nasiya tasmiyata fi awal at-ta'am. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda untuk memberitahu kepada orang yang lupa membaca tasmiyah atau bismillah di awal makan dengan apa? Ya. Kata Nabi, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Ya,
Ya, wa fi lafdhin falyadhkur ismallah fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillahi awwalihi wa akhirih wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza quriba ilaihi ta'amun qala bismillah. Ya. Kata Nabi, apabila seorang dia lupa di awal yang membaca bismillah, ingat di pertengahan, maka dia mengucapkan bismillahi ya awalihi wa akhirihi, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya. Ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan juga oleh Syekh, waqad hazara Nabi sallallahu alaihi wasallam min khuturati tarki tasmiyati al-ta'am wa fi ghairihi annaha majlabatun lisyayatin. Karena di antara hikmahnya seorang ketika dia makan tapi dia tidak membaca bismillah, maka dikhawatirkan ini mendatangkan pintu-pintu syaitan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala rajulu mabitahu atau baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan li ashabihi la mabita lakum wala asya'a. Kata Nabi, jika salah seorang ya dia masuk ke dalam rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah, bismillah. Jadi masuk rumah buka pintu bismillah, ya. Kemudian ketika dia mau makan kemudian dia baca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat tidur bagi kita dan tidak ada makan malam. Ya. Ini pentingnya untuk membaca zikir ketika masuk rumah dan ketika mau makan. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallaha ya atau falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau seorang dia lupa zikir kepada Allah, lupa baca bismillah ketika masuk rumah, maka dia akan mengatakan adraktumul mabit. Kamu akan dapat tempat untuk tidur di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Ditambah lagi ketika dia makan tidak baca bismillah, maka kata setan kepada teman-temannya, kamu dapat dua, apa? Dapat tempat tidur dan juga dapat makan. Ya, maka kita harus ingat untuk jangan lupa berzikir, minimalnya adalah membaca bismillah ketika masuk rumah, ya, ditambah lagi bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian ketika makan mengucapkan bismillah, maka ini yang bisa menghalangi masuknya syaitan ke rumah kita dan ke makanan kita. Kemudian kata Syekh, was-shawabu an yaqula al-mar'u bismillahi wa la yazidu 'alaiha ma ihtasana dzalika fa innahu khilafu fi'lihi wa khilafu amrihi. Walau kanatil basmalah kamilatan afdal li fi'liha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'muruna bittibaihi. Ya. Kata beliau, dan yang benar adalah seorang dia mengucapkan bismillah saja dan tidak menambah lebih darinya, ya. Meskipun ya mungkin beberapa orang menganggapnya baik karena Nabi hanya mengajarkan bismillah. Bagaimana ditambah Ar-Rahmanir Rahim? Wallahu taala a'lam, ya. Kalau menurut Syekh di sini yang lebih utama adalah kita mengikuti apa yang memang sudah dijelaskan oleh beliau. Ya, meskipun bismillah itu selalu dikaitkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kata beliau yang lebih utama, lebih tepat adalah kita hanya mengucapkan bismillah saja, ya. Ini sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Syekh di sini, wa man nasiya tasmiyata fi awal at-ta'am thumma dzakara asna'ahu fa innahu yaqulu bismillahi awwalihi wa akhirih kama sabaqa fi awali hadzal adab. Dan kalau dia lupa, maka baru ada tambahannya. Tapi kalau di awal, maka cukup seorang mengucapkan bismillah saja. Ya, itu yang lebih utama sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza quriba ilaihi ta'amun qala bismillah. Nah, mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan dari adab makan dan minum. Di bagian yang kedua, kita sampai kepada adab yang ketujuh, yaitu mengucapkan basmalah atau bismillah ketika seorang mau makan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal masykura. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan, ya.
Ini semuanya puasa Ibu ya. Ya meskipun puasa kita tetap insyaallah istiqamah ya. Terutama ini bulan Ramadan, kita mengisi dengan ta'lim, kita mengisi dengan tilawah, bermajelis ilmu, insyaallah. Apakah sebelum makan cukup baca bismillah saja? Bagaimana sebaiknya? Ya. Ya sebenarnya tadi kata Syekh adalah mengucapkan bismillah, sama tadi ada riwayat ya yang sebelumnya Allahumma barik lana fi. Ya, yaitu meminta untuk diberikan keberkahan. Tetapi untuk di awalnya bismillah. Ya. Adapun yang selanjutnya itu doa meminta keberkahan dari makanan yang kita makan. Dan tadi sebagaimana disebutkan hadisnya sahih, sebagaimana terdapat di dalam Sahihul Jami'. Bismillah, kemudian Allahumma barik lana fi. Adapun Allahumma barik lana fima razaqtana dengan tambahan selanjutnya wallahu taala a'lam, ya, sebagian ulama mendhaifkannya. Kemudian selanjutnya bacaan selawat Nabi disertakan Sayyidina bolehkah? Ya. Ini di luar pembahasan ya, tapi tidak apa-apa. Bacaan selawat itu adalah sesuatu yang diperintahkan, masyru'. Allah syariatkan, Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada perintahnya dari Allah. Sesungguhnya para malaikatnya, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Dan ingat, salawat Allah kepada Nabi, ya, itu maksudnya yang mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian perintah untuk kita juga. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah, ya. Yusallu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, berselawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Wa sallimu taslima, dan berikan salam juga kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi telah ada perintahnya. Dan kira-kira mungkin tidak Allah memerintahkan suatu kemudian tidak ada contohnya. Ya. Seperti Allah memerintahkan kita salat, kemudian tidak dijelaskan bagaimana tata cara salat. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Allah memerintahkan kita zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian Allah tidak menerangkan bagaimana ya caranya berzakat. Tidak mungkin. Jadi Allah ketika memerintahkan sesuatu maka pasti ya memberikan contohnya melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami dulu, ya. Kemudian baru kita masuk ke sini. Disertakan Sayyidina bolehkah? Sayyidina itu artinya apa? Tuan kami. Ya, artinya yang Sayyid, ya, yang utama lah ya. Kira-kira boleh apa tidak? Maka di sini para ulama membedakan. Ketika seorang dia berselawat di dalam satu ibadah yang sifatnya ritual, yang mahdhah, yang memang Nabi sudah mengajarkannya, tidak ada kata Sayyidina, maka kita tidak menggunakan Sayyidina. Misalnya dalam hal apa, Bu? Ya, ketika salat, ketika tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Kalau ditambah Sayyidina, maka kita apa? Kita sudah menambahkan pakem yang sudah ada. Ya, dan tambahan ini sifatnya muhdas, diada-adakan. Karena sebaik-baik petunjuk wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nabi memberikan tambahan demikian. Adapun ketika di luar ibadah, ya. Misalnya ketika seorang dia menulis kemudian dia menambahkan kata Sayyidina untuk ya mungkin ihtiram, ya. Atau mungkin ketika dia menyampaikan ceramah dia menambahkannya, tidak apa-apa. Ya, dalam rangka apa? Untuk ihtiram saja. Tapi dalam ibadah yang sudah dia paket, sudah tauqif, sudah ada contohnya, maka tidak boleh ditambah-tambah. Dan kalau dari segi bahasa lebih utama mana? Ya, Allahumma sholli ala nabiyyina atau sayyidina? Nabi, ya. Sayyid itu tuan, Sayyid itu bisa berlaku untuk siapa saja. Saya mengatakan orang yang mulia, saya katakan sayyidi, ya, tuanku, ya. Mungkin bosku juga bisa.
Tapi kalau Nabi hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dari segi makna ucapan Nabi itu lebih utama. Ya, misalnya ketika kita mengisi kajian Allahumma shalli ala nabiyyina itu lebih utama daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi kalau dalam ibadah sudah jelas ketentuannya, maka kita tidak boleh menambah-nambah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Jadi kita cari yang sunnah saja. Bahkan tanpa ditambahkan pun sayyidina, maka Nabi SAW pun tidak menjadi turun muruahnya, derajatnya, tidak. Ya. Seorang dia mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, maka tidak menjadikan ya turun kemudian kenabiannya, tidak. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi mungkin? Ada, Ustaz. Ya, tafadhal. Kalau yang makan berjamaah itu, Ustaz, makan bersama itu yang dalam satu nampan itu kan kadang-kadang itu ada yang mungkin kan tidak terbiasa gitu ya, Ustaz. Ya, agak nggak enak ya. Nggak mau makan gitu, Ustaz. Nah, itu Ya. gimana, Ustaz? Risih ya. Ya itu karena belum biasa aja. Ya. Iya. Ya kalau bisa juga, saya juga memang kurang suka kalau dia berkuah gitu kan. Iya. Jadi misalnya berkuah, sayurnya basah, kemudian rame-rame masuk mulut keluar lagi. Ya kalau bisa disesuaikan. Ya, karena makanan di zaman Nabi mungkin bentuknya dia lebih kering. Kering gitu ya. Iya. Mungkin kan maksudnya di dalam penyajian dalam penyajiannya itu di apa ya, dipisah-pisah gitu, Ustaz. Maksudnya gini, untuk sekian orang jadi dipisah ini itu yang ini tapi dalam satu nampan gitu. Atau bagaimana, Ustaz? Enggak. Yang betul itu ya dicampur. Ya, hanya saja makannya nanti ya mungkin punya batas lah ya. Biasanya kita dulu di ma'had atau di pondok itu seperti itu. Ya. Bahkan bagi orang yang benar-benar dia apa ya? Istilahnya mungkin sebagian orang agak risih ya. Tapi sebagian orang yang dia terbiasa itu dihabisin semua. Karena dia cari barokah. Ya. Karena keberkahan nasi itu pada akhirnya. Nah, ya diusahakan ya makanannya jangan terlalu basah. Jadi misalnya kayak nasi kebuli atau apa gitu kan nggak terlalu basah ya. Jadi kita bisa makan dari paling pojok sampai ke tengah. Ya, kemudian ada batasannya mungkin ini batasan saya, ini batasan si fulan. Jadi wajib dia untuk menghabiskannya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Itu kalau memang belum biasa ya perlu dibiasakan. Awalnya kita dulu ya memang agak risih, ya. Tapi kalau selama itu kita yakin itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keberkahannya bisa lebih banyak dan bisa menambahkan rasa apa ya istilahnya itu. Kalau kita makan bareng itu jadi semakin solid gitu ya. Jadi dengan teman-teman kita makan bareng sambil ngobrol misalnya itu tidak apa-apa ya, makan sambil bicara itu sebenarnya tidak dilarang ya, jadi menambah keakraban ya. Nah, Allah taala alam bisawab. Kalau belum biasa perlu dibiasakan ya, mungkin nanti awalnya dipetak-petak, ini batasnya kamu, ini batasnya saya ya, nanti lama-lama itu akan terbiasa dan itu semakin apa, orang itu kalau semakin tidak risih berarti dia menganggap temannya ini masya Allah gitu kan. Berarti temannya itu sudah oke sama saya gitu. Tapi kalau masih saling risih-risihan, wah berarti ini belum kompak ya. Maka itu salah satu caranya ya, Nabi mengajarkan makan bersama untuk menambah keakraban. Allah taala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jadi kita sampai kepada adab yang keberapa tadi Bu? Ketujuh ya, at-tasmiyah awal at-ta'am, membaca ya. Saya kan dari makanan, Ustaz. Apa? Saya dari makanan. Jadi saya kadang-kadang kalau punya barang itu dia masih bagus tapi misalkan papasnya pesok gitu, Ustaz, pesok gitu, terus atau ada yang hancur gitu kan, nggak mungkin makan sendiri. Itu dikasih sama orang gimana, Ustaz? Iya, enggak apa-apa. Ya, meskipun yang lebih utama yang paling bagus. Maksudnya daripada nanti kebuang kan ya, mubazir, dan itu pun juga layak gitu. Yang penting itu ada standar kelayakannya. Ya, tapi kalau ngasih sudah nggak layak, sudah ada sesuatunya, nah itu baru ya
Selama masih layak dan orang pun suka dengannya, maka tidak apa-apa. Ya, gratis kan. Nah, mungkin itu ya kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, meskipun kayaknya pada lesu ya ibu-ibu. Insyaallah kita tetap berusaha untuk hadir di kajian. Ini pahalanya akan dilipat gandakan ya. Meskipun lagi lapar, lagi haus, dengar pengajian, ustadznya juga lemes. Insyaallah pahala kita lebih besar. Amin. Ya, kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.